Salam jumpa kembali bersama saya Sarah Mirsa dalam program Da'a Inspirasi. Menaikkan kisah perjalanan insan Seci dalam menyebarkan nilai-nilai kemanusiaan dan kebaikan. Pemirsa, dengan penuh sukacita, relawan Seci wilayah Bogor melangkah untuk melakukan kunjungan kasih kepada para penerima bantuan Seci. Kegiatan kali ini juga menjadi kesempatan untuk relawan berbagi kasih. Liputannya berikut ini. Matahari pagi yang cerah menyambut barisan relawan Kota Hujan ini untuk melangkahkan kakinya menuju rumah pasien kasus yang dibantu Yayasan Buddha Seci. Waktu yang biasanya mereka jalani bersama keluarga atau menyelesaikan pekerjaannya di kantor, khusus pada hari ini mereka luangkan untuk melakukan kegiatan kunjungan kasih. Kunjungan kasih yang pertama ialah rumah Omah Iyo yang berada di Cipaku Indah 2 Bogor. Wanita lanjut usia pensiunan penjaga makam ini sudah 1 tahun dibantu biaya hidup. Kondisi ekonomi yang kurang, serta faktor kesehatan anak serta cucunya yang memprihatinkan, membuat relawan tergerak untuk berkunjung ke rumahnya. Ibu Iyo itu adalah pensiunan dari pegawai negeri yang mengurus makam di belakang. Dan dia hanya punya penghasilan di pensiunan, rumahnya masih harus sewa, kemudian anak-anaknya juga tergantung pada ibu ini. Sampai anak yang sudah dewasa pun masih tergantung, di mana ibu ini harus membagi dengan penghasilan yang sedikit itu, dia harus bagikan supaya bisa jalan semua. Jadi kami mengambil keputusan dari Depo Bogor untuk membantu biaya hidup dia, juga biaya pengobatan. Ya, alhamdulillah dibantu, ya bisa berobat. Udah lama juga, ya. Ya kurang lebih 1 tahun dah. Didin adalah salah satu anak Omah Iyo yang mengalami stroke. Meskipun geraknya terbatas, namun Didin tetap bersemangat untuk terus bekerja agar dapat membantu biaya hidup keluarganya. Mulai dari jam 7 hingga jam 9 pagi, Didin membersihkan makam demi makam yang berada tepat di belakang rumahnya. Saya mengurus kuburan di belakang. Ya kadang-kadang sebulan 75 lah. Ya cukup untuk nambahin ibu aja gitu. Kita harapkan sih anak-anaknya bisa sembuh ya, dan bisa cari penghasilan sendiri untuk membantu ibunya. Karena ibunya makin tua, sekarang umur ibunya sendiri sudah 86 tahun. Nanti sebentar lagi kita sudah tidak bisa. Kami harapkan nih anaknya itu yang bisa menggantikan ibunya cari penghasilan. Kunjungan kasih pun berlanjut dengan mengunjungi Ade Yudi yang berada di panti rehabilitasi yang menangani pasien yang mengalami gangguan kejiwaan. Berlokasi di Desa Cilember, Cisarua, Bogor. Ade Yudi adalah pasien kasus Seci asal Citerep, Bogor, yang sudah dibantu Seci selama 1 tahun untuk biaya perawatan tinggal di panti. Yudi itu awal mulanya memang kita diminta oleh keluarga untuk membantu dia, karena memang dia di rumah itu sedikit mempengaruhi keluarga, selain berhantam dengan keluarga juga dengan lingkungan, hingga sedikit cerita bahwa dia dipasuk. Nah, karena kenapa dipasuk? Karena takut membahayakan masyarakat atau lingkungan sekitar, sehingga akhirnya keluarga menelpon kita untuk menjemput dia. Setelah tinggal di panti dan mendapatkan pelatihan serta bimbingan rohani, perkembangan pun dirasakan oleh Ade Yudi. Tidak hanya kondisi psikologisnya yang sudah membaik, kini Ade Yudi pun mampu mengembangkan bakat bermain musiknya. Harapan kedepannya ya kita itu sembuh lah gitu. Karena mungkin kita di sini dirawat ya mungkin
di sini kita itu dibina, jadi mungkin harapan saya ke depannya lebih baik lagi gitu. Berharap sembuh pulang. Ya semakin baik lah, semakin sembuh ya. Kalau dilihat gini kan tadi udah bagus ya dia ya, udah bisa main organ. Ya semoga aja lah untuk selanjutnya benar-benar sembuh. Dari mereka yang kekurangan, kita bisa melihat dan belajar bagaimana indahnya berbagi kasih kepada sesama. Dan melalui dukungan dari para relawan ini, diharapkan akan memberikan motivasi bagi mereka yang membutuhkan. Sutrijaya, Alif, Dai TV Bogor. Relawan Seci tak pernah berhenti menyuarakan aksi sederhana untuk menyelamatkan bumi. Seperti kali ini yang dilakukan oleh para relawan Seci di Taman Harapan Indah, Jakarta. Kegiatan ini pun telah menginspirasi masyarakat sekitar untuk ikut serta. Berikut liputannya. Cerahnya mentari pagi, serta suasana rindang taman pun menemani aksi sederhana untuk menyelamatkan bumi yang dilakukan oleh relawan Seci. Ya, bertempat di Komplek Taman Harapan Indah inilah, sebanyak 30 relawan tengah sibuk melakukan kegiatan pelestarian lingkungan. Aksi sederhana ini pun telah menginspirasi masyarakat untuk ikut berpartisipasi, seperti halnya yang dilakukan oleh Roni. Pria 30 tahun yang berprofesi sebagai penarik beca ini pun tak segan mengumpulkan sampah daur ulang yang ditemukannya. Ya bukannya tertarik ya, ini kewajiban sesama manusia yang ada di muka bumi ini ya, biarpun beda agama tapi kan masih satu rumpun kan, Indonesia. Kalau saya membantu masalah duit nggak mungkin. Ya kan, kalau keuangan saya kurang, ya salah satunya ya pakai botol-botolan kayak gini, manfaatnya kan banyak buat bantu orang lain. Sama aja saya dapat pahala, ya kan, biarpun agama beda, tapi kan kita sama, satu wadah lah Indonesia kan. Tanpa lelah relawan Seci pun menelusuri beberapa wilayah yang ada di Taman Harapan Indah. Mulai dari perumahan padat penduduk, jalanan tergenang air, hingga keramaian pasar pun menjadi rute perjalanan yang harus dilalui para relawan. Melihat tindakan nyata yang dilakukan relawan, Lina pun terinspirasi untuk ikut berpartisipasi. Kini Lina rutin mengumpulkan botol plastik yang kerap ditemukan di sekitar toko kosmetiknya. Ya, itu kan terutama untuk ramah lingkungan ya. Karena saya salah satu untuk waktu saya mendengar Master Chen Yan ceramah ya untuk membantu bumi kita supaya bumi kita terlindunginya dari barang-barang yang bisa untuk didaur ulang. Jadi saya merasa mau membantu dengan sedikit dengan sedikit tenaga saya untuk membantu menjaga lingkungan kita dan bumi kita, gitu aja. Tidak, saya dari hati. Kalau dari hati saya kira tidak akan berat. Ya, karena saya memang salah satu pencinta ramah lingkungan. Ya, pencinta untuk supaya bumi kita terlindungi, gitu aja. Botol air kemasan, koran, hingga kardus mungkin bagi sebagian masyarakat dianggap sebagai barang yang tak terpakai. Namun berbeda dengan Hong Yuyen, jalinan jodoh wanita 47 tahun ini dengan Seci berawal dari bantuan yang didapatkan oleh almarhum suaminya beberapa tahun silam. Melihat ulas asih para relawan, kini dirinya pun bertekad ingin dapat membantu sesama. Salah satu caranya melalui pelestarian lingkungan. Lihatkan barang-barang yang nggak berguna gitu, kalau kita kerjain, kita kan bisa menjadi uang. Nah, duit itu kan bisa buat ke amal lagi. Ya, dengan cara gitu kita membantu deh, ya membantu. Ya awalnya ya melihat orang relawan Seci gitu, ikhlas gitu, membantuin gitu, dukungan. Jadi
terdorong juga ya, kita juga kepingin gitu ya untuk bisa berbuat ya menolong orang itu juga, bisa berbuat seperti yang mereka seperti yang mereka telah tunjukkan ke kita. Dulu kita pernah ditolong, kita ingin berbuat lagi lebih kalau bisa ya menolong. Kita pernah merasain kan kesusahan yang kita alami waktu bapaknya sakit, gimana pusingnya, gimana apanya gitu kan. Kita kepingin deh menolong kalau bisa meringankan gitu. Melalui pelestarian lingkungan, Seci tak hanya menunjukkan cinta kasihnya untuk bumi, namun juga menginspirasi sesama untuk terus berbuat kebajikan. Albert Ho, M. Saleh, Tim Dai TV, Jakarta. Adalah bijaksana memandang masyarakat dengan penuh rasa percaya daripada dengan kekhawatiran. Sekian program Dai Inspirasi. Dengan terus berbuat kebajikan dan kebaikan, maka kehidupan masyarakat yang damai dan tentram akan terwujud. Sampai jumpa.